Dan lebih La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini merupakan konten yang menurut saya sangat sensitif dalam konotasi yang tertentu sahabat. Jadi saya ingin menjelaskan, saya ingin memberikan penilaian yang objektif terhadap permasalahan ini. Terhadap permasalahan skandal-skandal yang dilakukan oleh pemuka agama. Maksud saya bukan pemuka agama ya, kriminal yang mengatasnamakan pemuka agama, ataupun penjahat yang mengatasnamakan agama tertentu. Bisa itu agama apapun, dalam hal ini agama terbesar yang saya ambil, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Itu merupakan agama yang paling besar di muka bumi ini sahabat. Kita akan membuat suatu penilaian. Ini merupakan konten yang saya analisis. Untuk yang pertama sahabat, kita akan melihat skandal ustadz, ataupun ini merupakan dari agama Islam. Skandal yang tahun lalu sahabat sangat-sangat besar, dan ini menghebohkan karena dengan perilaku-perilaku yang tidak senonohnya dilakukan kepada santri-santrinya di dalam pesantren sahabat. Siapa lagi kalau bukan salah satu sosok Ustadz Syabul sahabat. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, kita melihat dulu kronologis ataupun cerita dari balik skandal ini sahabat. Ini menurut berita ya, menurut berita. Adapun nanti kalau misalkan ada yang kurang referensinya, para sahabat bisa drop di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut. Baik sahabat, ini dia cuplikan video Ustadz Syabul. Ini dia videonya. saya miris baca berita ada seorang guru pesantren yang mencabuli 12 santri wanitanya. Kasus ini sebenarnya bukan kasus baru. Si pelaku yang bernama Heri Wirawan, umurnya 36 tahun, sudah ditangkap polisi bulan Mei lalu. Tapi baru viral sekarang sesudah dibongkar oleh netizen ketika Heri dihadirkan di pengadilan. Barulah jagat maya rame karena baru tahu ada kasus yang terkesan ditutup-tutupi supaya tidak menarik perhatian. Dan lebih miris lagi, dari 12 santri wanita itu yang berusia antara 13 sampai 16 tahun, ada 8 orang santri wanita yang hamil dan 9 bayi dilahirkan. Saya mikir, kasihan bayinya ya.
Bagaimana perasaan mereka ketika sudah besar nanti, di akte kelahiran mereka tercantum nama bapaknya, Heri Wirawan, yang dihukum karena memperkosa santri wanitanya yang rata-rata berumur belasan tahun itu. Entah kata apa yang harus saya berikan ke si Heri ini. Biar itu masih terlalu halus. Dia seorang guru agama yang harusnya mengajarkan kebaikan, tapi malah dia melakukan kejahatan dan merusak masa depan anak-anak didiknya. Tapi sesudah saya telusuri lebih jauh, ternyata ada fakta yang lebih besar yang lebih mengerikan. Menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ada di garda depan di kasus ini, ada dugaan kasus perkosaan itu memang disengaja dan ditutupi oleh pihak pesantren karena memang itu bagian dari rencana pesantren itu untuk mendapatkan dana. Pesantren Tahfiz Madani ini sebenarnya lebih mirip dengan lembaga yatim piatu, tetapi dibungkus dengan agama. Para santri wanita yang belajar ke sana, banyak dari mereka yang yatim piatu dan gak punya dana. Sehingga ketika mereka ditawari pesantren gratis, ya mereka mau aja. Ada dugaan kuat kalau perkosaan itu dilakukan supaya lahir bayi-bayi baru untuk bisa mendapatkan dana dari banyak pihak. Termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Bahkan yang bikin tambah miris, para santri wanita itu dipekerjakan sebagai kuli bangunan ketika pesantren itu membangun gedung barunya di Cibiru. Ini sudah bukan lagi pesantren, tetapi lebih mirip rumah perbudakan. Santri wanita di sana yang yatim piatu dijadikan budak untuk dipekerjakan tanpa dibayar. Bahkan mereka diperkosa supaya mereka melahirkan. Dan bayi-bayi hasil perkosaan itu dijadikan objek untuk mendapatkan dana supaya pengurusnya mendapat uang. Bahkan menurut kejaksaan, uang bantuan dari pemerintah itu digunakan untuk menyewa hotel dan apartemen supaya bisa memperkosa para santri-santri wanitanya. Gila kan? Kasus si Heri Wirawan, pemerkosa itu, hanya puncak gunung es saja yang membuka banyak rahasia apa yang terjadi di pesantren itu sebenarnya. Dan ini kewajiban untuk aparat Pemprov Jawa Barat untuk membongkar praktek perbudakan itu ke publik. Jangan ditutup-tutupi dan cuma dimaki-maki doang di publik. Usut tuntas siapa saja pelakunya. Siapa tahu bukan cuma si Heri saja, tapi mereka yang tahu, mereka yang support, mereka yang memfasilitasi. Wajib semuanya dikenai hukuman. Entah kenapa, terkesan ada pihak yang ingin menutup-nutupi kejadian ini. Seperti MUI Bandung yang ingin supaya berita kasus ini di stop untuk disebarkan dengan alasan melindungi aib para santri wanita itu. Melindungi aib adalah keharusan. Tetapi menutupi masalah hanya karena itu mencoreng nama baik agama, itu juga tidak bisa. Kalau bisa, viralkan terus berita ini supaya aparat terus membongkar lebih dalam praktek perbudakan di dalam pesantren yang memalukan itu. Baik sahabat, kita sudah melihat ya ini merupakan cerita atau storytelling mengenai kasus salah seorang ustadz, atau bisa kita katakan oknum. Tapi sebenarnya sahabat, dia tidak pantas disebut ustadz. Akan tetapi dia pantas disebut penjahat kelamin yang berkedok ustadz. Jadi ini merupakan kriminal amoral yang berkedok ustadz karena dia bukanlah ustadz. Kalau ustadz itu memiliki kategori-kategori khusus, memiliki nilai-nilai tertentu yang harus dipenuhi supaya dia cocok disebut ustadz. Kalau misalkan makhluk seperti ini tidak cocok disebut sebagai ustadz. Itu yang pertama sahabat. Kemudian sahabat, yang saya ingin garis bawahi, ini merupakan oknum. Skandal ini terjadi pada semua agama. Oknum-oknum yang memang menyeleweng ataupun yang memang ya kriminal dan sebagainya, ini merupakan oknum, bukan dari ajaran agama. Saya sangat tidak setuju ketika narasumber dari berita ini dia menyebutkan bahwasanya ini merupakan tujuan dari pesantren. Saya cukup yakin tujuan dari pesantren itu memang sangat-sangat baik. Saya alumni pesantren, saya sekitar, kalau saya nggak salah ingat, sekitar 5 tahun saya pernah di pondok pesantren. Tidak ada tujuan seperti ini.
pada dasarnya semua pesantren memiliki tujuan yang baik dan mulia. Akan tetapi diselewengkan oleh oknum tertentu. Salah satunya seperti penjahat kelamin, sahabat. Ini bukan ustadz, tapi penjahat kelamin yang berkedok ustadz. Ini harus kita bedakan antara ustadz dan penjahat yang berkedok ustadz. Karena ini dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kemudian, dari tragedi ini, sahabat, kita tidak bisa menjudge, kita tidak bisa langsung menilai sebuah agama itu buruk, belum tentu. Karena kita harus lebih teliti, lebih jeli, lebih objektif dalam menilai sebuah agama dari kitab sucinya. Maka oleh karena itu kejadian-kejadian skandal ini terjadi pada semua agama, bukan berarti agama itu mengajarkan. Bukan berarti agama itu menutup-nutupi. Nah, kami tidak sepakat ini kasus ini ditutupi. Akan tetapi privasi korban wajib dijaga. Karena ini berdampak pada masa depan korban. Bukan hanya pada si penjahat kelamin tersebut, sahabat. Yang bernama yaitulah sahabat. Baik, kemudian kita akan melihat salah satu skandal juga yang terjadi pada salah satu agama lainnya, sahabat. Saya tidak bermaksud untuk menceritakan keburukannya, akan tetapi kita ada ibroh, ada hikmah yang kita ambil dari skandal-skandal ini, sahabat. Karena dari setiap tragedi itu pasti ada kebaikan ataupun hikmah yang dapat kita ambil. Semoga ini tidak terjadi di lingkungan kita maupun dalam keluarga kita. Baik sahabat, ini dia cuplikan video salah satu pemuka agama, yaitu pendeta ngentit, sahabat. Baik, ini dia cuplikan videonya. Nah, ini sahabat bisa melihat, ini salah satu pemuka agama. By the way, ini di rumah ibadah atau bisa kita katakan di gereja, sahabat. Jadi si bapak ini dia sedang menghirup something, sahabat. Dia menghirup sesuatu. Ini diprediksi kuat merupakan narkoboy, sahabat. Bapak ini rupanya narkoboy ya. Nah, kita lihat itu, wow, nikmat sekali mungkin ya, sahabat. Saya sendiri tidak pernah ya, sahabat, menghirup narkoboy. Baik sahabat, ini bisa kita saksikan ya, dia menggulung sesuatu gitu kan. Kita nggak begitu paham. By the way, ini kejadiannya di luar negeri, bukan di Indonesia. Nah, ini dia pergi keluar, apa yang diambil, apa yang dijemput. Oh, siapa itu? Wih, ternyata ada dua orang, itu ada seorang wanita, sahabat. Nah, ini yang merekam, sahabat, jamaatnya, salah satu jamaatnya. Apa yang terjadi? Wow, itu kalau nggak salah underwriter, sahabat ya, underwear maksud saya. Akhirnya dihirup, sahabat, seperti dia menghirup tadi narkoboy. Ini apa yang terjadi, sahabat? Ini saya ingin katakan, ini merupakan oknum, sahabat. Ini tidak dapat disebut sebagai pemuka agama yang sesuai dengan kapasitasnya. Wow, dibawa ke ruang khusus, sahabat. Mungkin ini mau diservis, sahabat ya, atau didoakan ya. Kita mulai berpikir positif dulu, sahabat. Mungkin didoakan secara ternyata, sahabat, bukan didoakan, akan tetapi diservis, sahabat ya. Wow, ketahuan akhirnya jamaahnya pun harus pergi, sahabat. Baik sahabat, kita sudah melihat ya dua fenomena, sahabat, yang terjadi pada dua agama terbesar. Di agama lainnya pasti ada juga skandal-skandal seperti ini, sahabat. Nah, yang ingin saya katakan, kita tidak bisa langsung menjudge. Ini merupakan ajaran suatu agama. Ini merupakan tujuan dari rumah ibadah tertentu. Ini merupakan tujuan dari lembaga pendidikan tertentu. Tidak bisa kita katakan demikian. Karena ini tidak objektif. Karena ini merupakan kecacatan dari oknum. Oknum ataupun orang yang menjalankan suatu instansi, suatu rumah ibadah tertentu, itu tidak luput dari yang namanya godaan-godaan syaitan. Tidak luput dari yang namanya hawa nafsu. Ini yang barusan kita lihat. Ustadz Syabul dengan pendeta ngentit. Ini saya yakin bukan suatu agama. Karena dalam Bible sendiri, saya pun sudah pernah membaca beberapa kali Bible, tidak ada anjaran untuk ngentit, sahabat. Ini kalau misalkan ada saudara saya yang non daripada Islam ataupun non Muslim, silakan drop di kolom komentar apakah pendapat saya ini ataupun analisa yang saya lakukan ini benar terhadap agama Anda.
Karena saya juga memiliki Bible sahabat di rumah, cuman saya nggak bawa ke sini. Saya lagi berada di perantauan sahabat. Maka oleh karena itu yang saya ingin katakan sahabat, janganlah kita menjudge, janganlah kita menghukumi ini merupakan suatu ajaran, ini merupakan tujuan ataupun memang sesat sektenya dan sebagainya sahabat. Belum tentu oknum yang kita lihat itu yang melakukan skandal itu merupakan dia mengikuti aturan tersebut, aturan agama tertentu. Seperti Ustadz Syabul itu. Saya yakin tujuan dari pondok pesantren ini sangat baik dan mulia. Hanya saja ada oknum yang syakit sarafnya sahabat. Dia mungkin harus diruqyah ataupun harus dipenjarakan supaya dia terobati. Begitu juga dengan pendeta ngentit yang tadi kita lihat sahabat. Jadi mungkin dia ada sakit dari sarafnya, mungkin perlu di treatment lebih jauh sahabat. Karena ini merupakan suatu pelanggaran dalam suatu agama. Saya juga yakin perzinahan dilarang pada sebuah agama. Saya sangat yakin sahabat, walaupun saya belum membacakan kitab-kitab suci, kitab yang dianggap suci di agama yang lainnya. Perzinahan ini, pemerkosaan, pasti dilarang dalam sebuah agama. Tidak ada agama yang mengizinkan untuk merusak orang lain. Apalagi merusak anak di bawah umur. Ini sudah sangat-sangat pasti. Kalaupun ada orang yang melakukan, itu merupakan oknum. Kita tidak bisa mencerminkan sebuah agama, ataupun kita tidak bisa menilai agamanya dari skandal-skandal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sakit ini sahabat. By the way, ini pendeta ngentit ini di luar negeri. Apakah ada di Indonesia? Saya yakin pasti ada sahabat. Karena tidak menutup kemungkinan kejahatan itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Maka oleh karena itu sahabat, lebih objektif, lebih bijak dalam menilai sebuah agama. Yang perlu kita debatkan, yang perlu kita diskusikan itu merupakan ajaran-ajaran dari kitab sucinya. Bukan kejadian-kejadian oknum yang syakit sarafnya sahabat. Itu tidak masuk dalam kategori perdebatan sebenarnya. Karena siapapun bisa melakukan kesalahan dan amoral. Seperti yang kita lihat pada dua tragedi yang tadi sahabat. Yang tragedi yang week-week sahabat. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu. Saya mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah